Alasan apa maksudnya? Alasan apa yang akan kita katakan bahwa orang ini masih bisa dipercaya? Masih bisa diundang untuk berceramah? Harusnya orang ini sudah di blacklist dari mimbar gitu. Sudah nggak boleh lagi naik ke atas karena sudah beberapa kali berbohong gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ini adalah kelanjutan dari video 2 hari yang lalu, di mana di sana saya menulis judulnya bukti dari Yusuf Mansur adalah seorang pembohong part 1. Nah, ini adalah video bukti bahwa Yusuf Mansur adalah seorang pembohong part 2, teman-teman. Mari kita simak videonya dulu. Saya jelaskan dulu bahwa ini adalah video lama yang kita ulik kembali untuk mengingatkan kepada Anda bahwa apakah Anda yang masih mengundang Yusuf Mansur bertanggung jawab ketika kelak Yusuf Mansur kemudian atau muncul lagi korban-korban baru yang kemudian mengaku ditipu lagi oleh Yusuf Mansur dengan bisnis-bisnis baru gitu. Karena seperti yang saya pernah katakan bahwa masih banyak ustadz-ustadz lain, masih banyak ulama-ulama lain, kok Anda mau undang ustadz yang masih punya masalah gitu, bahkan sampai ke ranah hukum gitu, teman-teman. Mari kita simak video berikut di mana Yusuf Mansur secara jelas dan letter-let mengungkapkan bahwa dia sebagai komisaris di PT Grab, di Grab, yang mana kemudian ketika Grab membantah itu, Yusuf Mansur mengklarifikasi bahwa videonya dipotong. Artinya mengklarifikasi kebohongan dengan kebohongan baru, teman-teman. Siapa yang potong videonya? Nggak ada. Toh di situ jelas-jelas dia sendiri yang mengungkapkan dan mengatakan bahwa dia sebagai komisaris Grab. Orang ngomong unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang Dekakon. Dekakon tuh 10 kon, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu 1 miliar dolar, 1 billion dollar. Kalau Dekakon itu 10 miliar dolar, 140 triliun kira-kira. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Dengan jelas dia mengatakan, saya komisaris di sana, saya diam aja dibayar, dan dengan izin Allah saya tanda tangan di sana mengiyakan menjadi komisaris Grab. Di mana kemudian alasan dia yang kemudian videonya dipotong-potong di mana? Nanti saya akan putarkan klarifikasi dari Yusuf Mansur bahwa videonya dipotong. Artinya ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa ini murni gitu, ini udah jelas gitu, berbohong gitu, dan menutupi kebohongan dengan kebohongan baru gitu. Walaupun dia mau bilang ini video lama Anda berbohong gitu loh. Yang mana itu menggambarkan Anda hari ini. Bagaimana bisa Anda masih mau mengundang Yusuf Mansur ceramah gitu. Walaupun mungkin ceramahnya hari ini bukan tentang sedekah lagi, bukan tentang bisnis lagi. Ya karena seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya bahwa Yusuf Mansur hari ini tidak berbicara sedekah dan tidak berbicara bisnis lagi di atas mimbar. Mungkin karena sudah banyak video-video kritikan tentang dia. Ketakutannya mungkin ketika dia melakukan itu mungkin bakal diprotes oleh orang yang ikut pengajian di situ gitu. Tapi coba dilihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau mungkin konten-konten kami sudah berhenti atau bagaimana? Apakah kemudian ini ada jaminan bahwa Yusuf Mansur tidak mengulangi hal yang sama? Karena terus terang sudah beberapa kali Yusuf Mansur membuat bisnis investasi yang itu mengajak umat, semuanya mangkrak, teman-teman. Paytrain, Batu Bara, Hotel City, Moya Vidi, Umroh Merdeka, tabung tanah, mau berapa lagi? Mau sampai berapa lagi baru orang ini kemudian diurus gitu, diperhatikan gitu, bahwa orang ini harusnya ditangani gitu loh. Bukan kemudian dibiarkan merajalela begitu saja. Belum lagi kalau kita bicara anaknya. Mau dibiarkan terus hal-hal seperti ini. Lalu kemudian Anda tanpa kayak naif, pura-pura nggak tahu atau gimana, masih mau mengundang orang-orang seperti ini berceramah gitu. Apa tidak ada ustadz dan ulama lain di negeri ini? Sampai
Atau mungkin ada saya teringat komentar salah seorang netizen yang kemudian mengatakan jangan-jangan ini mereka bagi-bagi dengan DKM-nya gitu, dengan yang undang gitu, dengan panitianya gitu. Ada yang komentar kayak begitu kok. Bukan saya yang komen ya, itu komentar netizen gitu. Sudah tahu masih ada masalah di sana sini, masih banyak orang yang menangis karena merasa haknya diambil oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Ini kok Anda masih mau ngundang ceramah, ngomong hal-hal baik, omong kosong teman-teman. Mari kita lihat bantahan langsung dari Grab. Akun resminya ini bahkan membantah langsung video yang saya putar barusan. Video yang saya putar barusan kan dari lini masa TikTok teman-teman. Lalu kemudian di bawahnya itu komentar dari akun resmi dari Grab. Bantahannya gini. Siang Kak, terima kasih atas informasinya. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar ya Kak. Langsung dibantah oleh Grab. Tidak benar, tidak ada bilang oh dia itu advisor di sana, nggak ada. Memang informasi yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tidak ada yang benar. Kata lain dari tidak benar itu bohong teman-teman. Saya akan bacakan beritanya dari Grab. Solo, Grab akhirnya buka suara terkait pernyataan penceramah Yusuf Mansur yang mengaku pernah menjadi komisaris Grab. Pernyataan itu pun dibantah oleh pihak perusahaan. Grab Indonesia menegaskan bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar sebagai Dewan Komisaris Grab Holding Limited. Dewi Nur Aini, Head Corporate and Policy Communication Grab Indonesia mengungkapkan terkait video pengakuan Yusuf Mansur menjadi komisaris Grab yang sempat viral belakangan ini adalah tidak benar adanya. Terkait unggahan video yang beredar di media sosial mengenai klaim Ustadz Yusuf Mansur sebagai komisaris dari Grab Holding, bersama ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar menjadi Dewan Komisaris Grab Holding. Tutur Dewi dalam keterangan tertulisnya di detik.com Jumat 7 bulan 10 2022 dilansir Detik Finance. Tidak ada klarifikasi bahwa Yusuf Mansur itu bukan komisaris, tapi ini nggak ada. Membantah. Hanya membantah bahwa Yusuf Mansur itu berbohong. Kalau di situ tulisnya tidak benar, masih halus ya. Saya sebutnya berbohong teman-teman. Saya putarkan ulang. Bahwa tidak ada yang potong-potong videonya, tidak ada yang kemudian memanipulasi, jelas-jelas di situ Yusuf Mansur mengaku sebagai komisaris Grab. Makanya saya katakan bahwa ini adalah video bukti bahwa Yusuf Mansur adalah pembohong part 2 teman-teman. Orang ngomong unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang Dekakon. Dekakon tuh 10 con, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu 1 miliar dolar, 1 billion dollar. Kalau Dekakon itu 10 miliar dolar, 140 triliun kira-kira. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Jelas ya, saya komisaris di sana. Saya diam aja digaji. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab, jelas sekali dia ngomong seperti itu teman-teman. Jelas sekali dia ngomong seperti itu. Dan kita lihat klarifikasinya seperti apa. Mari kita lihat. Di situ dia katakan bahwa dia bercerita bahwa dia mendapat tawaran menjadi komisaris dan prosesnya belum selesai. Padahal di sana dia bilang gitu, saya tanda tangan ketika saya mengiyakan tanda tangan sebagai komisaris Grab gitu.
dengan nawaitunya belajar gitu. Jadi hal apa yang kemudian kita mau bilang hal apa yang kita akan utarakan bahwa orang ini masih bisa dipercaya gitu? Alasan apa maksudnya? Alasan apa yang akan kita katakan bahwa orang ini masih bisa dipercaya? Masih bisa diundang untuk berceramah? Harusnya orang ini sudah di blacklist dari mimbar gitu. Sudah nggak boleh lagi naik ke atas karena sudah beberapa kali berbohong gitu loh. Kalau dia masih Anda undang untuk berceramah, lalu kemudian Anda dengarkan tausiahnya, seperti apa gitu? Mau jadi apa negeri ini gitu? Mau jadi apa kita semua gitu? Kalau orang-orang yang sudah sering berbohong seperti ini masih Anda undang untuk ceramah dan Anda dengarkan ceramahnya gitu. Apakah kurang ulama di negeri ini? Apakah kurang ustadz di negeri ini? Apakah dai tidak begitu banyak di negeri ini sampai Anda masih mau mengundang Yusuf Mansur? Ataukah seperti yang saya katakan, ada komentar dari seorang netizen yang mengatakan bahwa apakah kemudian ada yang dibagi dengan panitianya, dengan pengurusnya, dengan yang undang? Sampai Anda masih mau mengundang dia gitu. Memperdengarkan kepada umat ceramah-ceramah dia yang mana orang ini sudah sering ketahuan berbohong gitu. Berbohong, saya katakan secara jelas berbohong. Berbohong gitu loh. Apalagi yang kita mau sembunyikan, yang kita mau tutupi. Orang jelas-jelas berbohong ya berbohong gitu. Tidak ada yang spesial di dunia ini manusia. Tidak ada. Semua sama di mata Allah. Semua sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Udah. Nggak ada. Jangan kemudian karena dia ada gelar tertentu, lalu kemudian kita spesialkan. Mau melakukan kesalahan berkali-kali pun masih kita gini. No. Nggak ada. Bagi saya nggak ada. Berbohong ya berbohong aja gitu. Berbohong ya berbohong aja. Nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dihalus-halusin, mengatakan sesuatu yang tidak benar apa. Bukan, berbohong. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bantahan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia dalam prosesnya, dia bilang kan katanya dalam videonya itu dia jelaskan dia ketika proses untuk menjadi komisaris gitu. Dalam proses enggak. Di videonya dia jelas-jelas mengatakan dia tanda tangan sebagai komisaris. Dia diam aja digaji, berarti kan sudah dapat uang, sudah digaji, menjadi sebagai komisaris. Apalagi yang bisa diklarifikasi, harusnya kan minta maaf, kalau memang orang benar. Iya saya salah ngomong, saya salah ini, apa segala macam. Tapi kan enggak, menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Makanya saya katakan bahwa ini adalah bukti dari Yusuf Mansur adalah seorang pembohong part 2 teman-teman. Nanti kita akan lanjut di part 3. Saya akan bikin video ini terus menerus, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan lagi orang ini diundang ke mimbar untuk berceramah. Bagi saya, sudah tidak layak. Apalagi kita panggil ustadz. Enggak. Pengusaha pun sebenarnya tidak layak. Karena usaha apa yang dia bangun dari nol gitu? Usaha apa? Usaha apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur sampai membuat dia kaya seperti hari ini? Enggak ada. Bagi saya enggak ada. Baik teman-teman, jangan lupa untuk tetap menyuarakan memboikot Yusuf Mansur, memboikot Warung Steak and Shake. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak.
Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi PayTran kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program moyasi di kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Dan Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.